Di tengah ketidakpastian kapan pandemi berakhir, usaha penanggulangan dan pengendalian COVID-19 terus dilakukan pemerintah. Salah satu upaya adalah vaksinasi sebagai langkah penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Tujuannya hanya satu, untuk mencapai kekebalan kelompok dan terhindar dari penularan COVID-19. Dalam bincang MNC Peduli Cerita Kita bertajuk Vaksin dan Herd Immunity, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan inisiator gerakan Insaf Dian Sarif terus mengajak masyarakat untuk divaksin dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Pandemi itu nggak selesai cepat. Cepat kalau nggak salah 5 tahun, ada yang puluhan tahun, ada yang ratusan tahun, kayak polio sekarang kan belum hilang-hilang. Jadi ya kita mesti hidup bersama virus atau bakteri ini sih. Dan gimana caranya hidup, yaitu dengan protokol kesehatan, dengan testing tracing yang baik, vaksinasi. Perubahan perilaku gitu ya, berusaha merubah perilaku. Tapi ya itu perubahan kecil karena begitu dibuka lagi, balik lagi ke habitatnya gitu ya, perilakunya itu. Nah tapi kalau yang digarap nanti itu adalah perubahan kesadaran. Nah ini yang akan benar-benar menjadi perubahan yang sesungguhnya. Karena kalau kayak di beberapa negara yang memang sudah misalnya zero covid segala macam itu kan disiplinnya iya, kesadarannya iya. Dan sebenarnya kita bisa banyak belajar sih dari negara-negara itu ya. Selain penanganan yang secara kuratif gitu ya, curing, yaitu dengan berbagai macam pengobatan dan pelayanan tim medis, yang perlu kita lakukan bersama adalah penanganan preventif, yaitu salah satunya adalah melalui vaksinasi. MNC Peduli akan terus ambil bagian dalam mendukung penuh dan ikut mendorong program percepatan vaksinasi. Dari Jakarta, Ayu Jelita, iNews melaporkan. Pemirsa, libur akhir pekan, lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat ramai. Sistem ganjil genap diberlakukan selama 24 jam. Volume kendaraan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat meningkat di akhir pekan. Sejak pagi tadi, kendaraan di kawasan ini didominasi kendaraan asal Jakarta. Terjadi perlambatan arus lalu lintas di Simpang Gadok karena polisi memeriksa sejumlah kendaraan. Kendaraan yang berplat nomor ganjil diputar balik. Untuk hari ini, hanya kendaraan berplat nomor genap yang boleh melintas. Ya pemirsa, akhir pekan ini kawasan wisata mulai dipadati warga. Dan untuk mengetahui suasana terkini di kawasan wisata, sudah ada rekan kami Vito Erlangga di Puncak Jawa Barat dan Mahathir Muhammad di Kota Tua. Kita ke Vito terlebih dahulu. Vito, bagaimana situasi lalu lintas di kawasan Puncak sore hari ini? Ya, baik Safa dan pemirsa, dapat kami laporkan terkait dengan kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok pada Sabtu sore ini, yang mana meskipun saat ini pemerintah Kabupaten Bogor sendiri telah memasuki pekan ketiga penerapan ganjil genap yang diterapkan di sejumlah titik di kawasan Bogor, namun seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda bahwa saat ini masih banyak antusiasme warga untuk melakukan aktivitas wisata di kawasan wisata Puncak Bogor. Hal ini terbukti dengan banyaknya plat kendaraan yang berasal dari Jakarta atau plat B. Dan kemudian meskipun demikian, untuk mengendalikan mobilitas masyarakat di masa level PPKM yang saat ini diterapkan di wilayah Kabupaten Bogor, yaitu di PPKM level ketiga, petugas kepolisian bersama dengan sejumlah instansi lain saat ini masih terus melakukan pemeriksaan kendaraan terkait dengan pemberlakuan ganjil genap. Sejumlah kendaraan dengan plat nomor tidak sesuai dengan tanggal maka akan langsung diarahkan untuk putar balik di tempat yang sudah disediakan. Memang jika kita melihat dari antusiasme warga yang begitu luar biasa untuk melakukan aktivitas wisata di kawasan Puncak, khususnya pada akhir pekan ini belum menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan dalam rangka penerapan ganjil genap. Berdasarkan keterangan dari Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Istiono, pihaknya sendiri menyebut bahwa dari hasil evaluasi selama 3 pekan penerapan uji coba ganjil genap ini
sudah untuk penurunan mobilitas masyarakat khususnya ke kawasan Puncak Bogor ini baru turun sekitar 20 hingga 25%, dan rencananya kebijakan ganjil genap ini akan terus dilangsungkan pada setiap akhir pekan pada minggu-minggu mendatang di masa PPKM level 3. Kemudian untuk mengetahui terkait dengan rencana penerapan Crowd Free Night di Kota Tua Jakarta, sudah ada rekan kami Mahathir Muhammad di Kota Tua Jakarta. Silakan Mahathir dengan laporan Anda. Ya, Vito, terima kasih laporan kami. Kalau di kawasan Puncak memang mengalami penurunan 20% hingga 25%. Di kawasan Kota Tua ini jauh lebih tinggi angkanya penurunan dari pengunjungnya. Kalau kami tadi sempat berbincang dengan beberapa pedagang yang ada di sini, ini menurunnya ini angkanya dari sebelum COVID saat PPKM ini kurang lebih 80%. Saya akan menunjukkan kepada Anda, Vito dan juga Syafa, bagaimana kondisi saat ini pedagang-pedagang yang kalau dilihat pedagangnya cukup sepi ya, karena kenapa tidak ada dari pengunjung atau pembeli yang hanya membeli dari layar kaca, ada gelang, ada juga tas-tas. Kalau makanan masih cukup banyak, kami bisa tunjukkan kepada Anda makanan-makanan seperti bakso, kami bisa lihat ada mie ayam, ini ya masih cukup banyak ya pengunjungnya. Dan juga masih beberapa dari pengunjung ini yang baru saja berdatangan. Selain itu juga di kawasan Kota Tua ada juga Satgas dari Pengamanan Dalam yang menghimbau seluruh pengunjung bahkan pedagang yang menghimbau untuk tetap menggunakan masker. Seperti layar kaca Anda ini yang berbaju biru adalah Pengamanan Dalam atau Satgas dari Kota Tua. Ini terus menghimbau bukan hanya pedagangnya saja, pastinya juga wisatawan dari Kota Tua dihimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan, seperti tetap menggunakan masker, itu paling penting. Ya sebisa mungkin pasti menjaga jarak ya, karena mereka terus memantau agar kawasan Kota Tua tetap bisa dibuka, tetap bisa dinikmati, sehingga protokol kesehatan tetap dijaga dan tidak ada pelanggaran protokol kesehatan. Dan selain itu juga, kalau di kawasan Kota Tua sendiri, ini hanya bisa berada di Kali Besar Timur, di sisi Kali Besar Timur saja yang bisa dinikmati. Karena kenapa? Di kawasan Museum Fathahillah sama sekali belum bisa dimasuki karena belum ada scan barcode dari aplikasi Peduli Lindungi. Jadi nantinya kalau bagi para pengunjung yang ingin masuk ke dalam dari area Kali Besar Timur, mereka hanya dihimbau untuk sementara dari Satgasnya untuk tetap menjaga protokol kesehatan, masker, menjaga jarak, pedagangnya pun juga seperti itu. Namun kalau Museum Fathahillah yang berada di dalam sana nih, Syafa dan juga Vito, saat ini tidak bisa dimasuki dan benar-benar jaga ketat sama sekali. Dan selain itu juga pada malam hari nanti akan ada Crowd Free Night, di mana nanti pada pukul kurang lebih 9 malam akan diminta untuk semua dari pengunjung bahkan pedagangnya akan untuk disterilkan atau dikeluarkan, sehingga pada malam hari Crowd Free Night diadakan dan tidak ada sama sekali pengunjung yang juga pedagang di kawasan ini. Seperti itu. Kembali ke studio Syafa. Ya, terima kasih Mahathir Muhammad langsung dari Kota Tua Jakarta. Sebelumnya tadi ada Vito Erlangga dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kawasan wisata Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah kembali dibuka. Sabtu pagi, penyeberangan Jepara Karimun Jawa dipadati wisatawan. Mulai akhir pekan ini, pemerintah Kabupaten Jepara kembali membuka sejumlah objek wisata, salah satunya Pulau Karimun Jawa. Hari Sabtu ini, pelabuhan penyeberangan Jepara, Jawa Tengah dipadati wisatawan yang akan berlibur di Pulau Karimun Jawa. Objek wisata dibuka setelah Jepara berstatus PPKM level 2 dan hampir seluruh warga Jepara telah menjalani vaksinasi. Para wisatawan yang berkunjung harus mematuhi protokol kesehatan, termasuk menjalani rapid antigen dan telah mengantongi sertifikat vaksinasi. Mungkin dari antusiasme saya sama teman-teman ya, itu yang tadinya di rumah terus langsung pengen keluar sih, pengen main gitu sih. Dari Bandung. Bagi warga Karimun Jawa dan pelaku pariwisata, pembukaan kembali pulau wisata ini menjadi berkah tersendiri. Kesejahteraan masyarakat Karimun Jawa ya, karena selama pandemi kan semua imbasnya kan banyak sekali. Makanya dengan dibukanya ini ya alhamdulillah. Dengan dibukanya kembali wisata, Dinas Perhubungan Jepara menambah jadwal kapal penyeberangan. Hal ini untuk memenuhi lonjakan penumpang kapal yang sebagian besar merupakan wisatawan. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 3.385 kasus baru di Indonesia.
Ya, berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini, tercatat sudah 4.188.529 kasus terkonfirmasi dan 3.983.140 diantaranya sembuh. Sementara yang meninggal dunia hari ini 185 orang, sehingga total saat ini mencapai 140.323 orang. Pemirsa, Kapolres Mimika memastikan tidak ada penembakan kendaraan milik PT Freeport Indonesia di Mile 61 Jumat kemarin. Menurut Kapolres, lubang yang ada di kendaraan itu bisa saja terkena percikan batu. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi yang berada di lokasi, termasuk sopir dan anggota yang mengawal kendaraan. Dari pengakuan para saksi, mereka tidak melihat adanya kelompok KKB, namun mendengar suara seperti tembakan. Polisi menyebut suara yang didengar para saksi itu bisa saja terjadi akibat percikan batu yang mengenai rombongan kendaraan. Polisi melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Suara-suara lain. Hal ini sering terjadi pada saat rombongan kena percikan batu yang keras, mereka beranggapan itu adalah tembakan. Namun kita Pemirsa, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker, karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Bukan begitu, Davi? Iya, betul sekali, Syafa. Pemirsa, gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam Anju Sore hari ini, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Davi Pratama. Dan saya Syafa Ati Suryo. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.